kau jadi. Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisik. Cat, itu video apaan sih, Cat? Dulu nih ya, Cat, semasa hidup Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut. Nah, Poci jadi gendangan tuh. Hehehe. Mas Zen, apa yang telah kamu lakukan, Mas? Karena kamu lagi sakit seperti ini, kamu malah enak-enakan sama perempuan lain. Kalau misalkan kamu ya bisa urus suami kamu sendiri, gak mungkin dia bakalan pergi dengan perempuan lain. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Lepas Asli, lepas! Sekarang kamu mikir ya, kenapa suami kamu itu pilih saya? Karena mungkin saya lebih baik dari kamu. Dasar perempuan perebut laki orang kamu. Diam kamu, bikin malu aja. Bikin malu. Kamu yang bikin malu, Mas. Kamu yang udah berselingkuh dengan perempuan lain. Diam, aku bilang. Mia, Mas, kita harus bawa Mia ke rumah sakit, Mas. Kamu lebih milih perempuan ini, Mas. Terlaluan kamu, Mas. Ayo, sayang. Berarti tadi perempuan itu istri kamu? Iya, Oh, makanya aku tuh nggak pernah betah di rumah. Dan aku pengen segera pisah sama dia. serius? Wah, mas aku udah gak sabar deh kita segera menikah. Segera sayang. Begitu aku pisah sama dia, Ya, aku akan segera menikahi kamu. aku seneng banget. Ah, siapa yang telepon? Siapa lagi kalau bukan dia? Halo, Halo, Mas. kamu tuh mau apa sih? Gak usah telepon-telepon aku terus. Stop gangguin aku. Ya Allah, gimana ini? Mas Zen sama sekali nggak mau mendengarkan ucapanku. Apa aku minta tolong aja ya sama ibu? Halo? Halo Bu. Bu, aku sekarang lagi di rumah sakit. Dan aku sangat butuh uang supaya Mia boleh keluar dari rumah sakit, Bu. Aku nggak bisa bayar biayanya. Kenapa kamu nggak minta sama suami kamu aja? Masa orang tua kamu terus yang harus mengurus kehidupan kamu? Ayah kamu kan sudah meninggal. Ibu aja hanya mengandalkan warisan mendiang ayahmu. Gak bisa terus-terusan mengurus kebutuhan kamu. Jadi mulai sekarang kamu itu nggak usah minta-minta uang lagi ke ibu. Cuma ini satu-satunya yang aku punya. Aku harus memakai cincin ini untuk membayar biaya rumah sakit. 7 tahun menikah dengan Zen, aku tidak pernah diberi nafkah. Selama itu kami hidup dari uang pemberian orang tuaku. Ibu yang menyimpan warisan ayahku, memberikannya untukku sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhanku. Karena itu, Mas Jen keenakan dan gak pernah memberikanku nafkah sama sekali. Padahal anak kami menderita asma yang butuh biaya. Ditambah lagi, dia berselingkuh yang membuat Zen semakin berubah dan membuat aku semakin menderita. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya, Mas. Anak kamu sakit dan aku butuh uang untuk bawa dia ke rumah sakit. Tapi kamu malah nggak pernah peduli kayak begini. Emang kamu gak punya tabungan apa? Lagian kenapa sih kamu gak minta aja sama ibu kamu? Ya Allah, Mas. Kan uangnya semua juga udah habis tuh keperluan sehari-hari, Mas. Lagian mau sampai kapan sih kita ngandelin orang tua? Alah, udah diemlah kamu. Ngapain sih kamu permasalahkan terus? Mas. Mulai sekarang, tolong kamu kasih izin supaya gaji kamu aku yang pegang, Mas.
Karena kalau misalnya kita ngandelin warisan orang tua kita juga lama-lama pasti habis, Mas. Gaji aku itu buat masa depan anak kita. Dan kamu lihat dong, aku baru aja beli mobil. Itu juga buat kepentingan anak kita kan? Untuk kepentingan kita. Apa itu bukannya untuk kepentingan kamu dengan selingkuhan kamu, Mas? Jaga mulut kamu kalau kamu ngomong sama suami. Apaan sih nih? Asti! Kamu tuh sibuk kerja aja. Suami gak diurusin. Tapi memang uang yang kamu kasih itu nggak pernah cukup, Mas. Ngomong aja kamu. Kelakuan Mas Zen semakin menjadi-jadi. Sampai akhirnya prahara itu pun datang. Evi mengaku hamil dan meminta Mas Zen untuk menikahinya. Lumayan besar juga ya rumahnya. Mia, kamu ke kamar dulu ya. Ada keperluan apa kamu datang ke sini? Saya tidak pernah mengizinkan selingkuhan suami saya untuk datang ke rumah saya. Oh, gitu ya? Gini ya, saya datang ke sini itu mau ngasih tahu sama kamu kalau saya itu sedang hamil dan sebentar lagi Mas Zen akan punya anak dari saya. Tolong kamu suruh pergi selingkuhan kamu ini sekarang juga, Mas. Emang kenapa? Hah? Aku memang menghamili dia dan aku akan bertanggung jawab. Aku nggak akan pernah mengizinkan kamu menikah lagi sama dia. Tolong kamu pergi dari sini sekarang juga. Kamu jangan kurang ajar ya. Aku akan segera menceraikan kamu dan menikah dengan Evi. Terserah. Aku nggak akan pernah mengizinkan kamu menikah lagi, Mas. Aku nggak terima kalau sampai dimadu, Mas. Tolong suruh dia pergi dari sini, Mas. Tolong pikirkan dia, Mas. Mas, saya minta kita sekarang segera menikah. Saya nggak mau nanti perut saya semakin membesar. Evi, sayang. Tunggu sayang. Kamu nggak bisa pergi kayak gini dong. Aduh, terus aku harus gimana dong? Hah? Masa kamu tega sih? Anak dalam kandungan aku tuh gak punya ayah, kamu pikir dong? Ya tapi aku nggak bisa ngajuin pisah ke pengadilan karena aku nggak ada kasus apa-apa sama dia. Kecuali kalau Asti yang minta pisah ke pengadilan itu baru bisa dikabulkan. Sekarang kamu tahu sendiri, kamu dengar sendiri kan kalau dia tuh nggak mau kamu ceraiin. Kamu dengar kan? Ya aku nggak tahu harus gimana sayang. Aku kayaknya punya ide. Dan ini pasti berhasil. Halo, Mbak Asti harus izinin aku untuk menikah sama Mas Zen. Kalau nggak aku akan bunuh diri. Sekarang saya udah di atap balkon rumah saya. Kalau kamu nggak mau saya bunuh diri sekarang. Mbak Evi tolong tenang dulu, Mbak. Mbak tolong jangan macem-macem, Mbak. Saya serius, saya nggak macam-macam. Halo, Mas. Mas, di mana rumah Mbak Evi? Mbak, jangan di situ, bahaya, Mbak. Evi tolong turun Evi. Mas Zen harus nikahin saya. Kalau nggak saya bunuh diri. Saya nggak macam-macam, Mas. Mbak turun, Mbak. Ya Allah, Mbak Evi. Mbak Evi tolong, Mbak Evi jangan bunuh diri. Kalau saya sampai bunuh diri, saya meninggal. Kamu yang harus tanggung jawab, Basti. Kamu yang harus tanggung jawab karena kamu nggak izinin saya menikah sama Zen. Jangan. Tunggu sebentar, tunggu. Asti, tolong izinin aku nikah sama dia. Nanti kalau anak kami udah lahir, aku akan ceraikan dia. Ya Allah, kalau sampai Mbak Evi bunuh diri, aku juga menanggung dosanya karena membiarkan ibunya membunuh anak yang tidak bersalah. Tolong. Kalian masih diem aja, saya nggak main-main. Saya mau lompat sekarang. Jangan. Saya mau lompat. Sekarang saya lompat. Baik, Mbak. Saya akan mengizinkan Mbak Evi menikah dengan Mas Zen. Setelah itu, aku mengizinkan mereka untuk menikah. Tapi suatu hari, Mas Zen ternyata membawa Evi ke rumahku. Mereka ingin tinggal bersama. Karena Mas Zen belum bisa memberi rumah kontrakan untuk Evi. Aku nggak akan pernah sudi kamu bawa istri muda kamu ke rumah kita, Mas. Asti, kamu mau uang tabungan yang buat Mia aku pakai habis untuk bayar kontrakan? Mau kamu? Kenapa sih, Mas? Kamu selalu mengancam aku dengan hal yang sama. Kamu tuh ya selalu aja ngebantah terus. Baik. Aku akan izinkan dia untuk tinggal di rumah kita. Tapi ingat, dia hanya menumpang di sini.
karena ini adalah rumah dari almarhum ayahku. Panjang. Ayo sayang. Bu, kenapa ayah jahat sama ibu? Ayah cuma nggak sengaja aja. Bu, ayah bawa tante siapa tadi? Tante tadi namanya Tante Evi. Dia temannya ayah dan kebetulan dia nggak punya tempat tinggal. Jadi hanya sementara aja tinggal sama kita. Sayang, aku mohon kamu terima aja kamar ini. Kita nggak bisa tukar kamar. Gak bisa gitu dong mas. Kamu itu gak boleh pilih kasih sesama istri-istri kamu. Gak bisa kayak gitu. Pokoknya aku tetap mau tidur di kamar utama. Aku nggak. Pokoknya enggak, titik. Evi. Saya pengen tidur dan kamu mendingan tidur di belakang aja. Karena saya pengen tidur di kamar ini. Sudah untung kamu itu saya izinkan tinggal di rumah saya. Kok sekarang kamu malah ngelunjak? Aduh, saya itu kan lagi hamil dan saya butuh bed rest. Jadi saya pengen kamar yang lebih luas dan tenang. Kalau memang kamu mau, kamu kan bisa cari tempat tinggal yang lain. Kamu jangan macam-macam ya. Atau aku kasarin kamu di hadapan Mia. Kalau memang kamu berani nyakitin Mia, aku nggak akan pernah terima. Kamu tenang aja sayang. Pada waktunya nanti kita akan desak dia untuk keluar dari kamar ini. Dan bukan hanya itu, kita desak dia keluar dari rumah ini. Masalah semakin rumit karena Mas Jen menghabiskan tabunganku. Dan akhirnya pola tingkah Mas Jen diketahui oleh Mas Karim, teman kecilku yang kenal dengan keluargaku. Keterlaluan kamu, Mas. Kamu tega-teganya pakai uang simpanan aku dari ibu dan juga honor aku, Mas. Kamu tahu kan, Mas, uang itu untuk biaya berobat asmanya Mia. Asti tenang dulu Asti, kamu jangan teriak-teriak begitu. Nanti kedengeran orang di kantor ini, banyak orang. Aku terpaksa pakai uang itu untuk check up kehamilannya Evi, tapi pasti akan aku ganti semuanya. Kamu pakai uang simpanan aku untuk check up istri kamu yang nggak tahu diri itu. Jangan sekali-sekali kamu ngomong. Zen, kamu sudah menikah lagi? Urusannya apa sama kamu? Ngapain ikut campur? Mas Karim, aku mohon Mas, tolong jangan sampai ibu tahu hal ini ya. Aku nggak mau ibu jadi sedih karena hal ini. Maaf, aku bukannya mau ikut campur. Tapi Ya udah, itu lebih baik. Jangan ikut campur urusan aku sama Asti. Udahlah, pergi sana. Terus gimana dengan uang aku, Mas? Tabungan aku semakin menipis dan aku butuh uang itu. Diam, dengerin aku ngomong. Kamu tuh udah bikin aku mau depan Karim. Jangan bawa-bawa masalah rumah tangga ke kantor. Pulang kamu. Saya muntahin saya nggak apa-apa. Muntahin aja. Kenapa sih nggak muntahnya di kamar mandi aja? Mbak, aku itu lagi mual. Masa gitu aja marah sih? Sayang, kamu istirahat aja ya. Istirahat di kamar ya. Iya, iya. Yaudah sana. Mas, aku tuh baru aja ngepel semua rumah. Kok bisa-bisanya sih kamu ngebiarin dia muntah kayak begitu? Suruh aja sekarang dia yang ngepel. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Hah? Dia tuh lagi hamil, dia makan aja mual-mual. Kamu malah suruh dia bersihin lagi. Kamu tuh mesti ngerti dong. Ya aku juga waktu hamil nggak kayak gitu, Mas. Nggak sampai nyusahin orang. Ya orang hamil tuh kondisinya beda-beda, emang sama kayak kamu. Ya kan kamu tuh malas banget sih, cuma ngepel gitu doang nggak bisa. Pokoknya aku nggak mau tahu, mulai sekarang kamu yang bersihin semuanya. Halo. Asti, Ibu mau datang ke rumah kamu sekarang. Bu, Ibu nggak bisa datang ke rumah aku sekarang, Bu. Soalnya kebetulan aku sama Mas Zen mau ada urusan di luar kota. Jadi kamu ngelarang Ibu nengok cucu Ibu sendiri? Bukan, Bu, bukan seperti itu. Tapi memang ini pas banget. Aku udah mau jalan, Bu, sekarang. Dan aku agak lama keluar kotanya. Biarin gini aja deh, Bu. Nanti aku sama Mia akan main ke rumah Ibu ya. Aku sama Mia biar nginep di sana. Ya, Bu ya? Ya udah, bener ya kamu datang. Awas loh,
Ibu tunggu. Iya, Bu. Maafin aku, Bu. Aku terpaksa bohong sama Ibu. Ibu gak boleh tahu kondisi aku seperti ini. Pasti Ibu sangat sedih dan maksa aku untuk keluar dari rumah ini. Basti! Basti! Ada apa lagi sih, Evi? Basti! Iya, ada apa Mbak Evi? Sekarang saya minta dibuatin bubur sama susu karena saya lapar. Maaf ya Mbak. Yang pertama, saya bukan pembantu di sini. Dan yang kedua, saya lagi ngepel. Tapi kan kamu tahu kalau saya tuh lagi hamil, saya tuh lemes, jadi harus dibantu gitu loh. Bantuin saya kenapa sih? Maaf ya Mbak, saya nggak mau. Entar dulu dong bantuin, aku tuh lagi hamil. Aduh dong. Aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Mbak Evi. Mbak Evi. Ibu, Tante Evi kenapa, Bu? Kayaknya kepleset, Nak. Aduh, ayo Mbak kita ke rumah sakit ya. Aduh. Lagi. Aduh. Aduh. Sejak saat itu, Zen bertambah marah. Apalagi dokter mengatakan bahwa kandungan Evi menjadi sangat lemah. Lagi-lagi aku disuruh untuk mengurus dia. Aku diperlakukan seperti pembantu. Dan Evi juga sengaja membuat aku cemburu melihat ulahnya dengan Mas Jen. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Kamu lihat kan tadi si Evi dirawat di ruang rawat. Akibat perbuatan kamu, Evi harus dirawat. Aku tuh bisa laporin kamu ke polisi loh. Karena kamu sengaja mau mencelakai dia. Astagfirullahaladzim, Mas, aku kan udah jelasin sama kamu. Mbak Evi itu jatuh dengan sendirinya, Mas. Bukan aku yang celakain dia. Alah, omong kosong kamu. Nih, sekalian. Sekalian. Maaf ya Mbak, saya nggak mau. Mau kemana kamu? Apalagi sih Mbak? Aduh. Apa-apa nih? Lepas. Ternyata benar dugaanku selama ini. Kamu itu kasar sama Evi. Istri macam apa kamu nih? Keterlaluan kamu, Mas. Keterlaluan, kalian berdua benar-benar keterlaluan. Jangan coba-coba macam-macam sama kita berdua. Aku semakin sakit hati karena Mas Jen hanya memikirkan kebahagiaannya dengan Evi. Bahkan dia tidak pernah memikirkan tanggung jawabnya pada aku dan Mia. Mia yang sakit asmanya kambuh dan butuh uang untuk berobat pun dicuekin. Lagi-lagi aku bertemu dengan Mas Karim. Dan kini Mas Karim menolongku. Banyak banget nih belanjaannya. Iya dong. Mas, aku mau ucapin terima kasih banget sama kamu. Karena kamu udah beliin seluruh perlengkapan untuk bayi kita. Dan bajunya juga bagus-bagus banget. Terima kasih ya. Sama-sama sayang. Ayah, kok aku nggak dibeliin baju? Cuman ada bayinya Tante Evi doang. Mia, kamu tuh jangan suka minta-minta kayak gitu sama ayah. Baju kamu tuh udah banyak, pakai aja yang ada. Mas, kamu kenapa sih harus kasar sama Mia? Bu, aku dibentak sama ayah, Bu. Sini. Alah, udahlah nggak usah berisik. Baru lihat orang dibeliin baju dan nangis. Kayak nggak pernah dibeliin aja kamu tuh. Cukup, Mas. Aku nggak mau kamu marah-marah lagi sama Mia. Udah Mas, nggak usah dengerin. Yuk. Sayang, Iya Mas. kamu banyak makan ya. Oh pasti dong. Makan sayur. Iya, oke. Biar kita sehat nanti. Iya. Nih, babynya nih. Ngomong dong sama babynya. Bang, stop. Iya bu. Saya titip anak saya, Bang. Udah nggak sabar nih dedinya mau ketemu kamu. Mas, tolong Mia, Mas. Ngapain sih kamu kesini? Gangguin aja. Mas, tolong Mas, Mia asmanya kambuh lagi. Mas, tolong kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang, Mas. Asti, aku tuh udah nggak punya uang untuk ngobatin dia. Bawa aja dia pulang, rawat di rumah sana.
Astagfirullahaladzim, kamu tuh benar-benar keterlaluan ya Mas. Kamu selalu aja bilang gak punya uang kalau soal Mia. Tapi giliran buat perlengkapan bayinya Mbak Evi, kamu selalu beliin semuanya. Kenapa sih Mas kamu begitu sama anak kita? Kalau udah diam kamu! Kamu tuh maunya apa sih? Hah? Apa mau kamu? Lepasin, sakit Mas. Aku cuma mau kamu bawa Mia ke rumah sakit, Mas. Anak kita sakit, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Mia udah kesakitan. Aku lihat Mia di situ, Mas. Dia udah sakit, Mas. Udahlah! Pasti. Bawa aja pulang! Apa yang udah kamu lakukan sama istri kamu? Itu bukan urusan kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini sekarang. Mas, anak aku sakit, Mas. Mia sakit dan aku mau bawa dia ke rumah sakit. Tapi Mas Dian gak mau anterin Mia ke rumah sakit. Kamu gak perlu bantu keluarga aku. Gak perlu. Kalau emang kamu gak mau anterin Mia ke rumah sakit, terserah. Tapi aku bakal minta tolong sama Mas Karim. Aku bakal pinjam uang sama Mas Karim. Dan aku pasti akan ganti di akhir bulan. Kamu mau kan Mas bantuin aku? Kamu tuh sengaja mau bikin aku malu ya? Pinjam duit sama laki-laki lain. Hah? Zen, lepasin Zen. Kamu jangan kasar gitu sama istri kamu, Zen. Kalau memang Asti mau pinjam duit, aku ada kok. Kamu tuh siapa sih, hah? Ngapain kamu ikut campur urusan orang? Ngapain? Saya cuma menolong anaknya. Sini kamu. Bagus. Udah puas kamu menghina suami kamu? Puas? Kamu ini kenapa sih Mas? Kamu kan tadi lihat sendiri keadaan Mia udah seperti apa. Dia udah gak bisa nafas. Harusnya kamu berterima kasih sama Mas Karim. Dia udah nolongin anak kamu, Mas. Mas, aku masuk dulu ya ke dalam sama Mia. Terima kasih ya buat bantuannya hari ini. Ayo, sayang. Zen, aku bukan mau ikut campur sama urusan kamu. Tapi tolong Zen, jangan kasar sama istri kamu. Gak usah lah sok nasihatin aku. Hah? Baru nolong begitu aja udah belagu. Sok pahlawan di sini. Kamu itu jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ini, rasain. Hah? Saya ikut campur urusan orang ya. Mas, astagfirullahaladzim. Mas Zen, kamu ini apa-apaan sih, Mas? Mas Karim itu kan juga teman kamu. Kamu dapat kerjaan juga dari dia, Mas. Iya, dan aku juga ingat ibu kamu dulu mau jodohin kamu sama dia. Mungkin mereka itu mau PDKT lagi. Kali. Astagfirullahaladzim, Mbak Evi, tolong Mbak. Kalau ngomong jangan sembarangan. Awas ya. Jangan coba-coba minta tolong sama dia lagi. Cabut dari sini. Gua hantam lagi. Masuk. Setelah kejadian itu, diam-diam Mas Karim menemui aku. Dia sangat prihatin dengan hidupku. Bahkan dia meminta aku untuk membicarakan semuanya dengan ibu. Tapi aku menolak. Aku menceritakan janji Mas Jen yang mau menceraikan Evi setelah dia lahiran. Dan Mas Karim setuju. Tapi masalah baru pun datang. Aku memergoki Evi bicara dengan selingkuhannya. Aduh, maaf ya. Aku berapa bulan ini nggak di Jakarta, soalnya keluar kota. Maafin aku ya. Kamu gak marah kan sama aku? Bener ya? Aku sayang banget sama kamu. Sama seperti kamu sayang sama aku, ya? Maaf ya. Evi, Udah dulu ya. selama ini kamu selingkuh dari Mas Zen. Aduh, Mas Zen tolong. Aduh, sakit Mas, aduh sakit. Kamu apain dia? Aku nggak apa-apain dia, Mas. Bohong Mas. Tadi Basti jahat sama aku, dia ngedorong aku. Aku tadi lagi telepon, terus telepon aku mati. Tiba-tiba aku didorong dari belakang sama Basti. Aku nggak tahu salah aku apa. Enggak, Mas itu semua nggak benar. Tadi aku nggak ngapa-ngapain kok sama Evi, tapi aku denger dia malah ngomong sayang-sayangan di telepon sama laki-laki lain. Enggak, beneran Mas Zen, aku nggak ngelakuin itu. Evi,
Mbak jangan bohong deh. Jangan-jangan Mbak kali yang mau selingkuh sama Mas Karim, ya kan? Iya, bener, ngaku aja Mbak. Evi, kamu tuh jangan jadi memutarbalikkan fakta seperti ini dong, Evi. Aku sama sekali gak ada maksud apa-apa, Mas. Aku tadi bener-bener hanya karena mendengar dia ngomong sayang-sayangan di telepon. Enggak, aku nggak bohong Mas. Ini fitnah, aku difitnah sama dia Mas. Tolongin aku. Mas, itu semua gak benar, Mas. Aduh sakit. Sini kamu. Kamu tuh kenapa sih? Hah? Kalau nggak nyelakain dia, kamu fitnah macam-macam. Awas kamu ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak aku. Aduh. Aisyah, kita masuk. Iya. Hati-hati. Aduh. Astagfirullahaladzim, Mia. Mia, kamu kenapa? Ya Allah. Mia. Ini baru permulaan, Asti. Kamu jangan macam-macam sama aku. Mia, kamu kenapa? Sayang, kok bisa kayak begini? Hah? Mia. Ayo Mia, ikut ibu sekarang, ya. Ayo, bangun, ah. Aku berusaha sabar sampai akhirnya Evi melahirkan. Dan setelah melahirkan, aku menuntut Mas Zen untuk menepati janjinya. Pasti. Kamu yakin mau nyuruh dia pindah malam-malam kayak gini? Kamu nggak kasihan sama bayi itu? Evi juga belum sembuh bener, Asti. Tega kamu. Maaf ya Mbak Evi, saya ini bukan bermaksud untuk mengusir Mbak Evi. Tapi ibu saya sekarang lagi di jalan menuju rumah ini. Dan dia kan nggak tahu menahu soal pernikahan kalian. Selama ini saya menyembunyikannya dari ibu saya. Saya nggak mau. Saya tetap akan tinggal di sini. Ya terserah. Tapi jangan salahin saya kalau nanti ibu saya mengusir Mbak dan juga anak Mbak. Gimana sih, Mas? Udahlah. Untuk sementara kita harus pindah ke kontrakan. Kita nggak ada pilihan lain. Toh ini cuma sementara demi kebaikan kita berdua. Hati-hati di jalan ya. Ya. Kabarin aku kalau udah sampai. Oke, Mas. Hati-hati. Dadah. Oke, jalan buruan. Bu. Siapa itu tadi, Jan? Teman kantor saya, Bu. Kebutuhan kalian makin lama makin besar. Sebentar lagi Mia akan sekolah. Kalian ini tidak bisa begini terus-menerus, hanya mengandalkan warisan dari ayahnya Asti. Lama-lama kan akan habis juga. Padahal ibu juga butuh biaya. Zen, mulai sekarang kamu harus bertanggung jawab terhadap keuangan keluarga kamu. Serahkan gajimu kepada istrimu untuk dikelola. Tapi Bu, uang tabungan itu saya siapkan untuk... Kamu nggak percaya dengan istri kamu? Enggak gitu, Bu. Saya percaya sepenuhnya sama dia, Bu. Lalu tunggu apa lagi? Serahkan.
nangis terus sih dari tadi? Bisa nggak diam, jangan rewel terus. Udah tahu bapaknya nggak pernah ngasih duit. Tahu nih bayi, nyusahin banget ya. Itu kayaknya mobilnya Mas Den datang deh. Mendingan sekarang kamu keluar lewat belakang ya. Buruan cepetan. Tapi sih kita Udah diem, ntar kita lanjut lagi. Sekarang duit aku mana? Duit untuk aku. Ayo buruan. Iya. Dah sana. Sayang, kamu tuh gimana sih? Itu anak kita nangis kok kamu nggak tenangin? Aduh, kamu ya bisa datang malah marah-marah kayak gini. Kamu itu kayak udah pernah ngasih uang aja untuk anak ini. Udah berapa bulan kamu nggak pernah kasih uang susu untuk anak ini? Hah? Kamu yang dipikirin Asti aja. Kamu tuh gak usah berisik aja. Aku tuh kesini karena aku lagi pusing. Jangan bikin aku tambah pusing dong. Mas, kamu kenapa sih marah-marah? Kamu udah gak cinta ya sama aku sampai kamu marah-marah kayak gitu? Bukan gitu sayang. Aku tuh lagi stres. Sekarang tuh uang gajiku dipegang sama Asti, makanya aku gak bisa ngasih kamu. Gimana dong Mas? Mas, aku pengen segera keluar dari kontrakan ini Mas. Aku udah gak betah tinggal di sini. Kamu enak bisa sayang-sayangan terus sama Asti di sana. Sementara aku di sini. Ya aku minta pengertian kamu dulu sementara ini. Sabar dulu lah. Aku gak bisa sabar Mas. Kita gak ada pilihan lain, mau gimana lagi? Harus sabar. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku tetap akan pindah ke rumahnya Asti, titik. Semua berantakan. Karena akhirnya Evi datang ke rumah dan mengaku di depan ibu bahwa dia istri keduanya Mas Jen. Evi, dengerin aku dulu Evi. Jangan sampai ibuku tahu. Please, denger. Jangan sampai dia tahu. Udah biarin aja, biar mertua kamu tahu itu kalau aku itu istri kedua kamu. Apa? Istri kedua? Keterlaluan kamu. Kamu menikah di hadapan anakku dan masih tinggal di rumah ini. Bu Asti bisa jelasin semuanya, Bu. Gak ada yang perlu dijelaskan. Sekarang saya mau dia keluar dari rumah ini. Hah? Saya keluar dari rumah ini? Enggak, saya nggak akan keluar dari rumah ini. Awas. Apa ini? Bu, tolong jangan emosi dulu, Bu. Kita bisa bicarakan. Astagfirullahaladzim. Ini juga, ya. Ini baju-baju ibu kamu sekarang dikeluar dari sini. Ambil semua barang-barang kamu. Keluar dari rumah ini. Karena sebentar lagi saya akan tinggal di kamar ini. Jadi kalian berdua pergi dari sini. Ini adalah rumah saya. Saya nggak peduli. Yang pasti saya akan tinggal di sini. Jadi sekarang kalian pergi. Pergi, saya bilang pergi. Bu, Ibu tolong jaga emosi ya, Bu. Asti nggak mau Mia sampai ngeliat ada pertengkaran di rumah ini, Bu. Asti, kamu masih ingin membela dia? Keterlaluan kamu. Bu, Ibu, Mas Zen itu udah janji sama Asti. Kalau nanti anak yang dilahirkan sama Evi sudah mulai besar, Mas Zen akan meninggalkan Evi, Bu. Akan menceraikan Evi. Iya Bu, saya akan tepati janji saya sama Asti. Saya akan ceraikan Evi setelah anak kami agak besar nanti. Saya akan pegang janji kamu. Tapi mulai detik ini, saya tidak akan memberi kalian uang. Dan kamu Zen, kamu harus memberi semua kebutuhan Mia dan Asti. Baik Bu, mulai sekarang saya akan penuhi nafkah Asti dengan baik. Sejak saat itu, aku nggak lagi dapat kiriman dari ibu. Dan sekarang aku hanya mengandalkan penghasilan dari honor editor freelance di sebuah penerbitan. Dan Mas Jen tidak pernah memberikan aku uang sepeser pun. Mbak Asti, tolongin saya dong. Saya minta tolong ya Mbak Asti ya. Saya titip anak saya, soalnya dia nangis terus. Tolongin saya ya Mbak. Mbak, maaf Mbak. Saya lagi banyak kerjaan, tolong jangan mengandalkan saya ya Mbak. Asti, udahlah bantuin dulu Evi. Kamu nggak usah hitung-hitungan kayak gitulah. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku ini lagi cari uang, Mas. Kamu tahu nggak sih persediaan beras kita tuh juga udah mau habis. Deadline aku aja nggak kelar-kelar. Ya itu urusan kamu. Oke,
Aku mau urusin bayi ini. Tapi kamu yang harus cari uang untuk kita makan. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu ini keterlaluan, Mas. Kamu yang keterlaluan. Susah banget minta tolong kamu. Kamu inget gak yang udah Ibu ajarin? Ya, Bu. Jadi kalau manusia itu bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan... Kalian berdua, pindah ke belakang. Mas, aku sama Mia nggak mungkin pindah ke belakang, Mas. Kamu kan tahu, ventilasi di kamar itu nggak bagus jadi pengap. Yang ada nanti Mia malah asmanya sering kambuh. Kamu tuh gak usah ngelawan. Asmanya Mia nggak akan kambuh, justru bayi kami yang mengkhawatirkan. Aku takut, Bu. Pindah! Aku mengalah karena aku nggak ingin mengajarkan kebencian pada Mia. Tapi asma Mia jadi sering kambuh dan harus diopname. Dan kembali Mas Karim yang menolong aku. Sayang, kita ke rumah sakit ya. Kita bilang dulu, Mas, Mia kambuh lagi, Mas. Ini karena ventilasi di kamar belakang nggak bagus. Jadi sekarang Mia sering asma, Mas. Terus urusannya apa sama aku? Mas Zen itu punya keperluan lain. Bayinya, saya. Jadi sekarang mendingan kamu cari duit sendiri sana. Ya Allah, Mas, ini kan anak kamu juga. Aku tuh sekarang udah gak punya duit. Jadi harus kamu yang bawa dan biayain rumah sakitnya. Aku mohon, Mas. Bu, aku udah gak kuat, Bu. Iya sayang. Kita ke rumah sakit ya. Mas, kalau gitu aku pinjam mobil kamu sebentar ya. Gak ada pinjam-pinjam mobil, naik angkot aja sana. Suster, tolong segera tangani anak saya, Sus. Nanti akan ada teman saya yang datang buat ngurus administrasi biayanya. Maaf Bu Asti, setidaknya Ibu harus membayar deposit dulu. Suster, seluruh biaya administrasinya biar saya yang bayar. Asti, aku pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung hubungin aku. Terima kasih ya, Mas. Kamu udah nolongin Mia. Ini Asti, pegangan buat kamu. Ya ampun, Mas. Udah gak usah repot-repot. Ambil Asti. Ini buat jaga-jaga kamu di sini ya. Mia udah baikan. Dan Mas Karim yang melunasi semua biaya rumah sakit. Aku sebenarnya malu banget. Tapi demi Mia aku terpaksa. Tapi hal itu membuat Zen marah sama Karim. Dan Zen langsung menemui Karim di rumahnya. Apaan kamu, Zen? Ngapain kamu bayar-bayarin biaya opname anakku, Mia? Selama Mia dirawat, apa pernah kamu bayar opnamenya? Biar rumah sakit itu nggak akan pernah mau menolong Mia, Zen. Berarti Mia cucuku saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Keterlaluan kamu. Tidak pernah membayarkan biayanya sedikit pun. Saya tuh... Diam kamu. Hari ini juga saya akan mengusir kamu dan istri muda kamu keluar dari rumah Asti. Ibu jangan seenaknya mengusir Evi dari sini. Keluar kamu sekarang dari sini. Keluar! Saya nggak akan keluar dari rumah ini. Saya akan tetap tinggal di sini. Karena saya adalah istri dari Mas Zen. Apa kamu nggak tahu kalau rumah ini adalah rumah suami saya, almarhum ayahnya Asti. Kalau kamu masih mau sama Evi, kamu juga pergi dari rumah ini. Kalau begitu saya memilih untuk keluar dari sini. Mas, kamu nggak akan ngelakuin itu kan, Mas? Asti, kamu kenapa sih mau direndahkan oleh orang seperti itu? Dia itu nggak pantas mendapatkan cinta dan bakti dari seorang istri seperti kamu. Alah, udahlah. Diam kamu. Aku sama Evi akan segera keluar dari rumah ini. Mas, tolong jangan
aku, Mas. Mas, kita bisa memulainya semua dari awal, Mas. Kamu udah janji untuk tinggalin dia kan, Mas? Aku mohon, Mas. Alah sih kamu. Aku tetap pilih Evi daripada kamu. Mas, kamu dengar sendiri kan? Kalau suami kamu itu nggak butuh kamu lagi, dia lebih butuh saya dibandingkan kamu. Mas, tolong Mas, kita bisa bicarakan ini semua, Mas. Mas, aku mohon, Mas, jangan tinggalin aku. Mas! Ya Allah, tidak ada satupun yang bisa membolak-balikan hati selain Engkau. Maka isilah hati hamba dengan keyakinan, ya Allah. Apa yang hamba harus lakukan, ya Allah? Hamba tidak ingin terus berada di antara ketidakpastian. Hamba menyerahkan semua urusan hamba kepadamu, ya Allah. Hai, bentar, berhenti. Lu harus ngelunasin kredit card lu. Karena CC hutang kredit card lu udah over limit dan udah nunggak 100 juta. Kartu kredit? Saya nggak pernah pakai kartu kredit, Bang. Hei. Ini pasti perbuatan Evi. Mau kemana? Kemana? Gua nggak peduli siapa yang pakai kartu kredit lu. Sekarang lu bayar nggak? Bang, kasih saya waktu dulu, Bang. Saya tuh juga nggak ngerti itu bagaimana bisa begitu, Bang. Karena lu nggak bisa bayar. Nah, dan mobil lu sebagai jaminan. Bang, jangan dibawa mobil saya. Jadi begini kelakuan kamu, mikir kamu. Kamu udah selingkuh sama laki-laki ini. Dan aku juga tahu kalau selama ini kamu yang pakai kredit card aku sampai over limit. Dan akhirnya mobil aku ditarik sama debt collector, itu gara-gara kamu. Emang iya? Emang saya yang pakai semua uang kamu. Karena apa? Karena kamu selalu ngasih aku uang pas-pasan. Ingat itu. Laluan kamu. Dan satu lagi, kamu harus tahu kalau saya sebentar lagi akan hidup sama dia. Saya akan pergi sama Edo. Berani kamu ya? Lepasin. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu aja enak aja kamu? Kita udah punya anak. Saya nggak peduli sama anak saya. Kamu tuh perempuan macam apa sih? Pergi begitu aja, lepasin. Jangan ikut campur. Evi! Evi! Alhamdulillah, akhirnya semua urusan aku selesai, Bu. Syukur. Mas Karim kok ada di sini? Iya, ibu yang kasih tahu. Setelah ibu mengetahui semua yang kamu alami, Karim bilang dia akan melamar kamu setelah perceraian kamu selesai. Semua yang dikatakan ibu kamu itu benar. Dan aku akan menunggu kamu sampai masa idah kamu selesai. Asti. Mas Zen, maaf ya Mas. Aku rasa kita udah sama sekali nggak ada urusan lagi. Kami semua tadi baru balik dari pengadilan. Dan sidang perceraian kita hari ini, hakim sudah mengabulkan gugatan perceraian aku. Jadi kita sudah resmi bercerai. Asti, tolong jangan tinggalin aku, Asti. Aku mau balikan sama kamu, aku mau rujuk sama kamu. Kasih aku kesempatan, Asti. Kasihan anak yang nggak berdosa ini. Mari sini, biar ibu bawa, ibu rawat, ya? Ya. Asti, aku mohon, Asti. Aku mohon. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi, Asti. Evi udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, tapi maaf Mas. Aku nggak bisa lagi rujuk sama kamu. Karena sekarang aku juga udah mau menikah dengan Mas Karim. Semua pasti gara-gara kamu. Sini kamu.
Iya, Bu. Tolong usir dia, Pak. Tolong bawa dia keluar. Baik, Bu. Ayo Pak, ikut Pak. Asti! Kamu harus balik sama aku, Asti! Kau jadi Beneran tau, suara kamu tuh bagus banget. Kamu dulu mantan penyanyi ya? Poci, berisik. Cat, itu video apaan sih, Cat? Dulu nih ya, Cat, semasa hidup Poci tuh sering banget ikut begitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut. Nah, Poci jadi gendangan tuh.